Parkir ini 800 itu sudah cukup. Karena apa? Jakpro berdalih mereka ini acuannya adalah Santiago Bernabeu, stadionnya Real Madrid. Wah, ketinggian ya. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan. Enggak, bukan itu. Ya, ini kan akhir pekan ya, di hari Minggu. Ya, cukup mendung di sini. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Sebetulnya temanya ringan, tapi sebetulnya masalahnya gede banget. Kita ulang ya. Info kali ini datangnya dari Jakarta International Stadium yang ternyata belum standar FIFA. Lah kok bisa? Gimana ceritanya? Kok JIS ini katanya namanya internasional, tapi kok belum standar FIFA? Jadi ceritanya begini. Ini kan sebentar lagi kan ada FIFA Matchday ya. Timnas Indonesia ini akan melakukan uji coba berhadapan dengan Timnas Kurakau. Kurakau apa Curakau bacanya ya, pokoknya itulah. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 September dan 27 September. Jadi 2 kali pertandingan ini. Di pertandingan pertama di tanggal 24 pada hari Sabtu, ini akan diselenggarakan di Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Kemudian tanggal 27-nya hari Selasa ini rencananya akan diselenggarakan di JIS. Nah, kemudian tim Infrastruktur Safety and Security dari PSSI ini melakukan uji kelayakan ke JIS yang ada di Jakarta Utara. Ternyata setelah sampai di sana melakukan sidak, ini ternyata infrastrukturnya belum siap 100%. Kok bisa sih? Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Jadi, banyak sekali infrastruktur ini yang belum memadai, belum berstandar FIFA. Seperti salah satu contohnya, drop off team. Ini untuk tempat drop off, menurunkan para pemain, ini belum standar. Plafon yang harusnya ini bus bisa masuk, ini nggak bisa, karena lebih rendah daripada tinggi bus. Nah, otomatis nanti menurunkan para pemain ini nggak bisa di drop off team, pasti agak jauh. Jadi udah jadi kayak terminal ya. Nah, kemudian ada tribun, pagar pembatas, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas infrastruktur ini yang belum memadai, belum standar FIFA. Di samping itu, kapasitas tempat parkir ini hanya menampung 800 kendaraan roda 4 dengan kapasitas 30.000 penonton. Ini dirasa kurang. Kemudian juga akses transportasi umum, kemudian akses jalan menuju ke lokasi stadion ini juga kurang memadai. Lalu dengan hasil inspeksi dari PSSI ini, Jakpro akhirnya buka suara nih, ngeles istilahnya. Oh enggak kok, kita pembangunan ini sudah standar FIFA kok. Apalagi kalau misalkan berbicara masalah parkir. Parkir ini 800 itu sudah cukup. Karena apa? Jakpro berdalih mereka ini acuannya adalah Santiago Bernabeu, stadionnya Real Madrid. Wah, ketinggian ya. Di Santiago Bernabeu, ini kata Jakpro, di Santiago Bernabeu itu dengan kapasitas penonton yang sekian puluh ribu, parkirannya ini cuma untuk menampung untuk 500 kendaraan roda 4 maupun bus. Kenapa? Karena dari pihak pengelola, pengelola stadion ini lebih mendorong penonton untuk menggunakan transportasi umum. Nah, itulah diadopsi oleh Jakpro untuk JIS ini supaya parkirannya ini nggak terlalu banyak. Apalagi kalau misalkan nanti pertandingan timnas ya, pasti yang berdatangan dari luar daerah banyak sekali. Mereka didorong untuk menggunakan transportasi umum. Oke, sampai di sini kita paham maksudnya.
Yang nggak kita paham adalah sarana transportasi umum yang menuju ke JIS yang mana transportasi umumnya ini belum memadai. Kemudian prasarana jalan untuk menuju ke lokasi ini juga masih sangat jauh dari kesan layak. Jadi istilahnya kalau misalkan Jakpro ini ingin penonton menggunakan transportasi umum, tapi jalanan dan transportasi umumnya belum layak, ini kan seolah-olah kalau misalkan kita ini mau menikah, sudah sewa gedung, sudah pesen catering, sudah nyebar undangan, tapi pasangannya belum ada. Kan goblok namanya. Lalu, dengan biaya yang sebesar itu, 4,5 triliun rupiah, masa iya sih fasilitasnya belum memadai, secara infrastruktur belum sesuai standar FIFA? 4,5 triliun loh. Bahkan namanya ini internasional, Jakarta International Stadium. Masa fasilitasnya sekelas stadion kecamatan? Kan nggak lucu. Apalagi dana pembangunan JIS ini, 80%-nya ini ngutang dari APBN. Kan malu-maluin. Dari 4,5 triliun, dana yang ngutang dari APBN ini sebesar 3,6 triliun, 80% menggunakan dana penanganan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional. Jadi biaya APBD DKI ini cuma 900 miliar, sisanya yang 3,6 triliun ini dari biaya PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah ini biaya untuk pemulihan ekonomi nasional, anggaran yang sebesar itu bukan digunakan untuk memulihkan ekonomi di wilayah DKI, malah digunakan untuk membangun stadion. Tapi hasilnya, coba lihat, nggak layak, nggak sesuai standar FIFA. Buang-buang anggaran kan. Sekarang kita coba bandingin aja. Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang akan digunakan pada leg pertama di tanggal 24 September nanti. Stadion ini biayanya pada waktu tahun 2009 mulai pembangunan itu 545 miliar rupiah. Itu dirasa terlalu besar pada waktu itu untuk memenuhi standar FIFA. Tapi yang dihasilkan kapasitas penonton sebesar 38.000 bangku penonton, kemudian juga rumputnya ini, rumput yang dalam kelas FIFA ini adalah dari kasta tertinggi, yang paling top lah namanya. Namanya rumput Zoysia Matrela Mer. Nah ini nggak tahu bahasa mana nih. Pokoknya kalau di kasta rumput, dia ini kastanya paling tinggi. Nah itu dengan biaya 545 miliar sudah mendapatkan kualitas stadion yang seperti Gelora Bandung Lautan Api. Dan sekarang lihat, digunakan untuk pertandingan internasional, digunakan untuk Persib Bandung, untuk Liga 1, sesuai, sudah memenuhi standar FIFA. Nah, ini kan berarti kalau biaya pembangunan JIS sebesar itu, artinya apa? Artinya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan, salah. Jadi artinya begini, biaya pembangunan JIS ini adalah 8 kali lipat dari biaya pembangunan GBLA. Padahal GBLA itu dirasa sudah terlalu tinggi. Dan pada akhirnya, meskipun pada akhirnya panitia penyelenggara kegiatan yang bertanggung jawab atas pembangunan GBLA ini akhirnya juga dipidana karena terindikasi, terbukti secara sah melakukan korupsi, ada markup dana di sana. Tapi meskipun ini ada korupsi, tapi yang dihasilkan sudah standar FIFA. Nah, sedangkan JIS dengan biaya yang 8 kali lipat lebih besar daripada GBLA, seharusnya Jakarta sudah punya 8 stadion sekelas GBLA. Sudah memenuhi standar FIFA. Itu pada waktu tahun 2009 harusnya. Kalau mungkin di tahun 2002 ini, ya mungkin 4 atau 5 stadion lah. Tapi semuanya standar FIFA. Nah ini, satu stadion cuman satu, tapi belum standar FIFA. BPK kemana? Halo BPK, halo Mas E. Apakah nggak ada di endus ini, bau-bau korupsi? Kalau saya rasa sih ada, markupnya terlalu besar. Sekarang lihat,
di GBLA dengan dana 500 sekian miliar. Itu sudah standar FIFA dan terbukti ada korupsi. Sedangkan JIS 4,5 triliun belum standar FIFA dan kenapa tidak diendus? Ada apa ini? Harusnya ini sudah ada indikasi ke sana, bau-bau kelebihan bayar lagi kayaknya. Nah, jadi ini kan benar-benar memalukan. Memalukan Indonesia di dunia internasional. Nah, yang saya nggak habis pikir ini sebetulnya pada waktu studi kelayakan dulu, pada waktu mau membangun stadion JIS ini, gimana sebetulnya? Standar apa yang mereka gunakan? Saya curiga nih, jangan-jangan pada waktu membangun, mereka standarnya bukan standar FIFA, tapi standar MUI. MUI DKI yang sudah dapat dana hibah 10 miliar rupiah. Kayaknya itu. Kenapa? Karena memang JIS ini pada tujuan awalnya, ini bukan untuk event olahraga, bukan untuk pertandingan internasional, tapi untuk kegiatan ibadah. Bener kan? Sekarang coba kita lihat, sudah berapa banyak kegiatan olahraga yang dilakukan di JIS? Saya rasa baru 1 kali, yaitu pada saat soft launching pada waktu itu, anak-anak muda yang Youth Championship itu pada waktu itu aja. Setelahnya cuman dilakukan pertandingan eksibisi antara Persija Jakarta dengan Chonburi FC dari Thailand. Itu pada waktu grand launchingnya. Nah, setelah itu digunakan sholat Id 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian dipamerkan kemana-mana, dibuat sepak bola oleh alumni Timur Tengah. Ya cuma sekedar itu. Bahkan pada saat grand launching kemarin, tribunnya sempat ambruk. Dan entah sekarang udah dibenerin atau belum. Tapi yang jelas, menurut PSSI ini belum layak. Dari segi infrastruktur, belum 100% layak. Jadi saran saya kepada pengelola JIS, baik Jack Pro ataupun Anies Baswedan, selaku gubernur, ya sudahlah. Mending JIS memang dijadikan tempat ibadah aja lah. Jangan berharap menyelenggarakan event internasional di JIS. Gitu aja ya, lebih simpel, lebih mudah, lebih enak, nggak harus repot-repot memenuhi standar FIFA, standar MUI aja cukup. Setuju ya? Kalau memang setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.